Selama timnas dibela oleh pemain-pemain naturalisasi, kita lihat perkembangannya sangat luar biasa dan sangat pesat, terutama dalam sisi permainan. Tapi banyak sebagian orang yang menilai bahwa pemain lokal lama-lama bakal tersingkirkan, lama-lama nggak berkembang. Gimana kalau kita komentarin? Yuk, kita bahas. Oke, sebelumnya di konten kemarin gue ngebahas tentang kualitas timnas itu semakin menggila. Vietnam nggak ada apa-apanya. Kalian bisa cek mungkinnya di konten sebelumnya. Dan makasih banget yang udah like, komen, dan juga subscribe. Banyak juga yang ngedukung gue untuk selalu bikin video yang benar-benar bisa memberikan masukan positif dan juga bisa ikut kontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita gitu. Jadi di konten ini variatif banget ya. Apalagi gue baca komentarnya, ada yang mendukung, ada yang nggak mendukung. Kalau gue termasuk kan yang mendukung, oke? Gue termasuk yang mendukung. Nah, coba kita komen satu persatu komentar-komentar yang menurut gue sisi-sisi yang menurut gue agak keliru. Komen pertama adalah, saya mendukung naturalisasi ini supaya pemain lokal bisa koreksi diri di mana kekurangan dan kelemahannya untuk bisa dibenahi serta untuk bersaing secara positif dengan pemain naturalisasi. Kalau pemain lokal bagus, gak mungkin pakai pemain naturalisasi. Itu tandanya apa? Itu tandanya pemain naturalisasi lebih bagus dan berkualitas dan semua itu harus diakui. Ya sebenarnya gue setuju sih, tapi bukan berarti juga ya semua pemain lokal itu buruk gitu. Banyak juga pemain-pemain bagus. Salah satunya sebenarnya kita punya striker bagus ya di timnas Indonesia. Salah satunya adalah Dimas Derajat. Gue suka banget, itu skillful banget. Kalian bisa deh, kalau nggak salah lawan apa ya? Gue lupa lah. Waktu timnas itu lawan Amerika Latin, tapi gue apa ya, lupa nama negaranya. Tapi lihat di situ gol Dimas Derajat. Kok kalian bisa searching nggak? Golnya Dimas Derajat di timnas Indonesia itu skillful gitu, bagus gitu. Cuman ya itu balik lagi. PR di kita itu pemain-pemain lokal adalah masalah mental. Jadi kalau misalnya gitu kan skor udah ketinggalan, ya kalau nggak gerusak-gerusuk mainnya, ya nggak fokus. Kalau yang salah passing, kadang bisa jadi blunder gitu kan, malah jatuhnya lebih parah gitu, bukan lebih semangat untuk ngejar skor gitu. Jadi ya gue sebentar bisa menilai bahwa banyak kok pemain lokal yang bagus, cuman mentalitasnya. Nah itu yang membedakan antara pemain naturalisasi dan juga pemain lokal. Terus ada yang komen, bedakan naturalisasi dan keturunan. Coba jelasin di kolom komentar, itu gue nggak ngerti beneran. Bedakan naturalisasi dan keturunan. Iya sih, cuman gimana ya? Gue ngejawabnya juga gimana, bingung gitu. Coba kalau ada yang bisa jawab, bantu di kolom komentar ya. Nah, ini ada komentar yang benar-benar mencengangkan dan membagongkan. Admin, gak usah jumawa dong. Menang lawan Vietnam aja cuma 1-0. Itu pun tidak mudah dan bukan dari skema serangan. Vietnam masih lawan yang imbang buat timnas. Betul. Secara permainan Vietnam itu jauh lebih bisa dikatakan lebih positioning lah. Jauh lebih tenang, jauh lebih calm. Beberapa kali melakukan perlawanan gitu kan. Tapi kan gini loh ya, gini. Bedanya adalah Vietnam itu sudah mempersiapkan timnasnya selama 10 tahun ya. Nah, dari pembinaan usia dini sampai akhirnya timnas senior, timnya itu sama. Jadi misalnya di Vietnam itu dari U16 ya, timnas U16 sampai timnas senior itu teman-temannya sama, alias timnya itu sama. Oke? Jadi memang Vietnam itu bakal menjadi lawan yang imbang untuk timnas Indonesia. Tapi kalau kita bicara progres ya, harusnya kita akui dong naturalisasi lebih hebat. Kenapa? Naturalisasi itu nggak perlu waktu lama sampai 10 tahun untuk mempersiapkan timnas itu bisa menjadi kontender di Asia Tenggara gitu loh ya.
Timnas Indonesia itu nggak perlu waktu sampai 10 tahun. Kalau kita mengambil sistem skema naturalisasi, itu nggak perlu nunggu 10 tahun. Ya, paling lihat aja. Vietnam juga berapa kali kalah. Update kemarin Vietnam juga turun tuh rankingnya. Sekarang kita ranking di 138 atau 139 lah. Gua lupa. Intinya apa? Berarti dengan sistem skema naturalisasi dari PSSI dan juga Sintayong berkolaborasi, itu berhasil membuktikan bahwa sistem atau konsep ini berjalan, makanya naik tuh peringkat. Kita lihat permainannya gitu. Contoh misalnya, tadi kan bilang itu bukan dari skema serangan, apapun bentuknya itu strategi ya. Kalau banyak orang yang bilang itu gol jatuh dari langit ya, itu mah gol hoki doang. Jadi kita mau main kayak gimana? Kayak Manchester City ya? Kalau misalnya kita mau main pakai gaya Manchester City, pelatihnya harusnya Pep Guardiola. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, emang timnas Indonesia mampu bayar Pep Guardiola? Bayar Sintayong aja empon-potan gitu kan? Makanya maksudnya kita lihat progres, jangan lihat hasil. Mau itu golnya pakai pantat mau golnya itu sambil koprol peduli amat. Yang penting skema, yang penting konsep, yang penting blueprint. Itu yang kita butuhkan sekarang. Jangan dulu mimpi kalau kita tuh main harus kayak Manchester City, harus kayak Barca gitu kan. Belum, itu masih jauh gitu. Terus ada yang komentar kayak gini, mestinya negara sebesar Indonesia yang mengekspor pemain ke Belanda, bukan sebaiknya. Betul, setuju, di bagian itu setuju. Tapi ini bisa jadi jokes ya. Benar, setuju. Harusnya pemain kita yang harus bisa kita ekspor buat ke Belanda. Untuk apa? Untuk belajar ya. Kenapa untuk belajar? Karena itu baik lagi, ini komentar gue dari dulu selama ini kepada pemain-pemain lokal. Gaji di Indonesia itu, khususnya pemain-pemain muda, itu terlalu besar. Kenapa? Akhirnya mereka jadi jumawa, akhirnya mereka jadi nyaman, ya kan? Mereka akhirnya menjadi apa? Serasa selebriti, serasa dewa, dipuja-puja. Contoh yang paling gue kecewa adalah tuh pemainnya Persib Bandung, yaitu Febri Haryadi. Kemana Febri RX King atau RX Bow yang dulu? Sekarang jangankan main di timnas, main reguler aja enggak. Gitu loh. Kenapa? Baik lagi mindset. Terlalu tinggi ekspektasi kita terhadap pemain muda, sehingga pemain muda terlalu dibebankan. Akhirnya apa? Yang mereka masih jumawa. Yang penting gue gaji udah gede, yang penting gue masuk PNS, yang penting gue udah jadi polisi, jadi TNI, gaji udah pegang gitu, punya dana pensiun. Kalau tadi komentarnya kita harus ngekspor ke pemain ke Belanda, gue setuju. Untuk apa? Untuk overseas, untuk abroad. Kenapa? Supaya kita dapat pengalaman, kita main di luar negeri seperti apa, dengan habit yang beda, ya, dengan pola hidup yang beda, dengan sikap dan perilaku yang beda, gitu kan, dengan sistem dan teknologi yang jauh lebih maju dibanding kita. Makanya maksudnya adalah kita harus bisa overseas, ya, karena overseas itu tujuannya untuk investasi masa depan Indonesia, gitu loh, ya. Jadi gue nggak habis pikir kadang-kadang, kenapa ya kok pemain-pemain muda jarang main ke luar negeri. Ya, salah satunya adalah terlalu tinggi gajinya, sehingga terlalu selebritas, terlalu didewa-dewakan gitu. Akhirnya mereka, kalau bahasa Sundanya mah agul gitu. Gede hulu, ada sombong gitu, sombong sama diri sendiri gitu. Tapi kalau jokesnya, ya selama ini kita udah sering ekspor pemain-pemain ke luar negeri, ke Arab banyak, ya, Abu Dhabi, Dubai, mana lagi, Malaysia, Taiwan. Kita sering ekspor, tapi bukan ekspor pemain bola, tapi TKI. Gitu. Jadi tolonglah
ya, yang gua harus sampaikan adalah timnas kita ada timnas yang sedang berproses, ya tolong kita saksikan, kita bisa jaga bareng-bareng sebagai netizen, sebagai masyarakat Indonesia untuk mengawal pemain-pemain kita supaya pemain-pemain kita jauh lebih semangat gitu. Jangan bedakan naturalisasi dengan pemain lokal. Udahlah, skip gitu. Kita bukan di zaman kolonial lagi. Sikap-sikap feodal itu jangan sampai ada lagi lah gitu loh. Kampung kok kayak gitu ya. Tolong gitu. Kita sebagai pencinta dan penikmat sepak bola khususnya timnas Indonesia, dukung siapapun itu yang pakai baju timnas dan yang menggunakan logo Garuda di dadanya. Nah, jadi itu sebenarnya respon gue terhadap komentar-komentar ya. Semoga ini bisa menjadi sharing untuk kita di kolom komentar ya. Dan sebenarnya gue ingin menyampaikan satu hal untuk timnas kita tentunya. Gue tuh punya harapan besar, apalagi negara kita, negara Indonesia, apalagi khususnya untuk perbaikan maintain di usia dini gitu loh. Pembimbingan dari usia dini kita tuh sangat buruk banget. Makanya gue hanya sekedar punya poin, jangan sampai kita itu, gue salah satu yang setuju tentang naturalisasi, gue sepakat banget, gue puas banget. Entah gue bikin konten ini sebelum timnas main ya, entah nanti jam 7 malam Indonesia kalah atau menang, gue nggak penting. Yang penting gue melihat proses dari secara permainan. Cuman untuk blueprintnya Indonesia jangka panjangnya ya, ini kita bicara blueprintnya ya, kita jangan sampai terlalu banyak fokus terhadap naturalisasinya aja, tapi kita anggap bahwa naturalisasi ini sebagai simbol untuk pemain-pemain lokal kita, supaya pemain-pemain lokal kita bisa lihat dan belajar bagaimana membentuk mental karakteristik sistem permainan ya dan visi bermain untuk pemain-pemain lokal gitu loh. Jadi biarkanlah naturalisasi ini sebagai simbol. Nah, apa yang harus dilakukan oleh PSSI selanjutnya? Yang harus dilakukan oleh PSSI selanjutnya adalah bagaimana bisa mencetak pemain-pemain timnas masa depan, pemain-pemain muda berbakat masa depan dari seusia dini. Ya. Jadi harusnya program kelompok umur mulai dari turnamennya, mulai dari liganya itu harus mulai dibuat, harus mulai distrukturisasikan sampai pada akhirnya dia bisa bermain di senior dengan tim yang sama. Seperti apa yang dilakukan oleh Vietnam. Gitu loh, itu udah bagus banget. Makanya kenapa Vietnam begitu kuat di Asia Tenggara, Thailand begitu kuat di Asia Tenggara, karena dia memaintain timnasnya itu dari seusia dini gitu loh. Jadi setelah itu, setelah naturalisasi ini sebagai simbol, terus juga kelompok usia dini itu mulai dibentuk gitu ya, strukturisasinya sampai pada akhirnya main di timnas senior. Nah, kita mulai perbaiki liga kita pelan-pelan gitu loh. Kalau menurut gua yang paling penting adalah bagaimana kualitas liga kita naik. Kalau menurut gua pribadi, jangan utamakan Liga 1 itu sebagai untuk fokus terhadap pemain lokal. Liga 1 itu fokus entertain dan bisnis. Kenapa? Untuk kualitas pengembangan infrastruktur. Gitu loh. Infrastruktur kita yang harus dibuat, infrastruktur kita yang harus benar-benar bisa dibangun sebaik mungkin. Karena tujuannya untuk entertain dan bisnis dan pengembangan penunjang fasilitas selanjut ke depannya gitu loh. Nah, setelah itu baru pemain lokal itu semua fokus di Liga 2. Ya. Fokus di Liga 2. Dia bisa main di Liga 1 dengan syarat tertentu. Atau diutamakan dari Liga 2 langsung kita kirim buat overseas dan buat abroad di negara-negara lain. Seperti apa yang dilakukan oleh Jepang. Karena pemain-pemain hebat di Jepang, pemain-pemain hebat di Korea, itu nggak ada main di liga sendiri. Mereka semua abroad, mereka semua overseas ke Eropa. Ya, gitu loh. Kita lihat Mitoma di Brighton, kita lihat Endo di Liverpool. Dulu ada Minamino, ya. Minamino bukan Minamino, Minamino gitu di Liverpool. Gitu loh. Lihat kualitas pemain-pemain Jepang yang lainnya
ketika dibentuk di Liga 2, mereka merasa, oh Liga 1 itu terlalu berat karena udah banyak pemain asingnya. Ya udah deh, gue overseas aja ke luar negeri. Untuk apa? Untuk bisa pada akhirnya dia pemain-pemain kita itu bisa bersaing di luar dan pada masa tua baru balik ke Indonesia. Pensiun di Indonesia juga nggak masalah gitu loh. Jadi itu harusnya blueprint yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Oke, jadi itu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan kita doakan semoga timnas kita menang nanti lawan Vietnam. Dan harapan gua salah satunya adalah semoga dengan adanya program naturalisasi ini bisa mengangkat dan simbol untuk pemain-pemain lokal kita supaya nantinya pemain-pemain lokal bisa setara atau bahkan melebihi dari para pemain naturalisasi kita. Oke, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel ini. Makasih banget yang udah selama ini support di komen-komentar juga, banyak banget yang support gua. Sebisa mungkin gue bakal terus buat bikin konten dan gue mohon dukungannya dengan cara untuk subscribe channel ini. Oke, thank you so much, see you next time.